Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok 5 kami akan mempresentasikan tentang peran media sosial untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oke, dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Fajar Dewanto, 111190121 ketua kelompok, dan kedua Saya Novalina Prisilia dengan NIM 111926. Saya Erniati Nurani Waruwu dengan NIM 111900303. Oke, selanjutnya kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat rahmat serta hidayahnya kami bisa menuntaskan proposal penelitian ini. Kami sangat berharap proposal ini bisa bermanfaat serta berguna untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran media sosial di era new normal ini. Kami menyadari kalau di dalam proposal ini masih ada kekurangan serta jauh dari apa yang diharapkan. Maka untuk itu, kami berharap pembaca dapat memberikan kritik atau saran, serta usulan yang sangat membangun. Selanjutnya, oke, yang pertama, latar belakang masalah penelitian yang dilanjutkan oleh Kenny. Kepada Kenny, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu latar belakang. Media sosial saat ini telah menjadi trik dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah sebuah media online. Dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube, dan juga lain-lainnya. Seseorang pasti memiliki berbagai motivasi dalam menggunakan media sosial, sekedar untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mencari tahu perkembangan sesuatu, untuk berbagai informasi maupun untuk mengikuti salah satu yang menjadi tren saat ini, yaitu menggunakan media sosial sebagai bentuk ekstensi diri. Perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia sangat berkembang pesat. Berdasarkan data-data tersebut, perusahaan perlu memperhatikan penggunaan media sosial sebagai salah satu media promosi yang sangat penting. Sebagian besar masyarakat Indonesia telah menjadikan media sosial sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya internet, telah merubah cara orang dalam berkomunikasi dari yang awal one to many menjadi many to many di masa pandemi seperti ini. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Di masa pandemi seperti ini, hampir seluruh masyarakat melakukan work from home. Dan tidak banyak juga yang kehilangan pekerjaan karena banyaknya
peraturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa keluar rumah untuk bekerja akan memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan uang untuk menyambung hidupnya. Karena dengan adanya pandemi, sektor ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Saat ini pemerintah sedang berupaya dalam menjalankan vaksin COVID-19 untuk memutus pandemi ini. Sebagai Hari Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memperhatikan data yang menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat. Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas luar rumahnya. Diharapkan dengan protokol kesehatan ini masyarakat bisa lebih produktif, namun tetap terhindar dari terpapar virus corona. Coronavirus hampir menyebar di pelosok wilayah Indonesia. Lanjut. Perubahan tersebut meliputi terbatasnya aktivitas di luar rumah, seperti karyawan yang menjalani work from home, anak-anak yang belajar online, hingga berubahnya berbagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, pandemi virus corona juga memberikan berbagai dampak negatif. Tak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga kehidupan sehari-hari, seperti terbatasnya aktivitas di luar rumah, ekonomi yang mulai menurun, hingga banyak masyarakat yang mengalami pemotongan gaji dan PHK. Internet atau media sosial saat ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, karena semua kegiatan di rumah selama pandemi ini akan terus bergantung pada internet untuk mengakses pekerjaan atau informasi apapun. Bahkan untuk saat ini, internet atau media sosial sangat membantu dalam ekonomi. Banyak sekali sekarang pengguna media sosial memanfaatkannya untuk berjualan atau promosi barang dengan. Jadi untuk saat ini, internet ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Lanjut. Oke, terima kasih kepada Kenny yang sudah menjelaskan dari latar belakang masalah. Selanjutnya, yang kedua yaitu rumusan masalah yang akan saya jelaskan sedikit. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah. Di antaranya yang pertama yaitu bagaimana sih masyarakat memanfaatkan media sosial untuk memperluas kapasitas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan yang kedua, apakah media sosial cukup efektif dalam menyampaikan informasi serta edukasi mengenai COVID-19? Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pengguna sosial media yang nantinya diambil beberapa sampel. Jenis sampelnya yaitu menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif guna untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Hal ini dilakukan atas dasar ketertarikan untuk mempelajari peran media sosial untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Batasan penelitian terletak pada cakupan media sosial yang dipilih, yaitu Instagram. Data disajikan secara deskriptif, analitis untuk membahas mengenai manfaat yang bisa didapatkan melalui media sosial. Dan yang keempat, landasan teori.
Landasan teori, media sosial saat ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Media sosial juga berubah fungsi menjadi sebuah digital marketing dengan respon yang positif. Salah satu platform pemasaran yang efektif di tengah-tengah pandemi. Bahkan bukan hanya sebagai digital marketing, tetapi peranan media sosial juga untuk mengedukasi dan memperluas pengetahuan kita mengenai dampak COVID-19 sampai cara pencegahannya. Hampir semua masyarakat di berbagai dunia menggunakan Instagram sebagai media komunikasi dan berbagai informasi. Karena itu, Instagram menjadi wadah untuk berbagi informasi dengan cakupan yang luas, sehingga para penggunanya akan sangat cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam sekali klik. Peranan media sosial yang sangat berdampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat saat ini menjadi opsi yang tepat dalam menggali peluang bisnis untuk memperluas kapasitas serta menjadi sarana yang mudah untuk dipelajari. Masyarakat dapat memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk promosi, perdagangan, sampai edukasi dengan menentukan cakupan target yang ingin dijangkau. Sebagai salah satu platform media sosial terbesar saat ini, Instagram juga membawa dampak yang positif bagi masyarakat luas. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan, Instagram menjadi sangat komunikatif dan responsif untuk para penggunanya. Sehingga informasi apapun yang ingin dibagikan dapat diterima secara interaktif. Dengan begitu, kita akan sangat cepat pula mendapatkan feedback dari para pengguna yang lainnya. Memang tidak dapat dipungkiri lagi peranan media sosial di tengah-tengah masyarakat, apalagi dengan kondisi seperti ini. Media sosial merupakan jembatan yang efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya dengan memanfaatkannya secara cerdas dan baik. Selanjutnya dari pembahasan kelima yang dilanjutkan oleh Nova. Kepada Nova dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan dari pembahasan. Di sini pada era milenial meliputi sekarang ini, internet bukan lagi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Kemudahan masyarakat dalam mengakses internet didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan mudah dijangkau masyarakat luas. Internet memberikan dampak positif maupun negatif kepada para penggunanya. Salah satu dampak positifnya yaitu masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi terbaru di seluruh dunia. Mengutip dari Sampurno 2020, masyarakat menggunakan media sosial untuk berbagi pendapat, mencari informasi, dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka. Salah satu peran internet diantaranya yaitu menambah pengetahuan masyarakat terhadap bahaya COVID-19. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pandemi COVID-19 ini agar dapat mengetahui bahaya serta bagaimana cara untuk mencegahnya. Di dalam penyebaran informasi terkait COVID-19, media sosial dapat dijadikan sebagai media untuk mengedukasi masyarakat. Salah satu media sosial yang dapat digunakan sebagai media edukasi yaitu Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang sudah banyak dikenal di Indonesia. Dengan sekian juta pengguna di tanah air, maka bukan hal baru dan justru dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan informasi. Kita masuk ke data dan analisa. Oke, di sini kami sudah membuat polling yang dilakukan melalui Instastory untuk mengetahui respon dari pengguna Instagram. Di sini yang pertama kita share tentang bahaya COVID-19. Lalu yang kedua ada pembuatan hand sanitizer, yang ketiga ada pembuatan desinfektan, dan yang terakhir ada tips new normal. Nah, dari media edukasi yang dibagikan, kemudian kami membuat beberapa pertanyaan seputar media informasi yang telah kami share sebelumnya. Untuk mengetahui tindakan atau respon dari para pengguna Instagram melalui polling,
yang telah kami buat pada halaman berikut. Oke, di sini kami sudah membuat polling tentang media yang sebelumnya kami udah share di Instagram. Polling yang pertama, kami membuat pertanyaan, apakah media edukasi yang barusan di-share mudah dipahami? Lalu yang kedua ada apakah media edukasi cukup menarik? Yang ketiga ada apakah kalian men-share info tersebut ke teman atau keluarga? Lalu yang terakhir ada dengan media edukasi yang ada, apa teman-teman lebih paham tentang COVID-19? Di sini kami telah membuat polling dan jawabannya ya atau tidak. Jadi nanti pengguna kita ajak interaksi melalui polling yang udah kita buat ini. Dan hasilnya 100% untuk pertanyaan pertama menjawab iya. Jadi apakah media edukasi yang barusan di-share mudah dipahami? Jawabannya iya. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah media edukasi cukup menarik? 100% menjawab iya. Lalu yang ketiga, apakah kalian men-share info tersebut ke teman atau keluarga? Nah, di sini 36% menjawab tidak dan 64% menjawab iya. Lalu kemudian yang terakhir, dengan media edukasi yang ada, apakah teman-teman lebih paham tentang COVID-19? Dan 100% menjawab iya. Dan ini adalah hasilnya. Nah, kemudian kita rangkum menjadi sebuah table berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pengguna Instagram terkait media edukasi COVID-19, diperoleh sampel dengan hasil seperti pada table di samping. Jadi ini kita buat pertanyaannya ya, rata-rata 13 orangan lah yang ikutan berpartisipasi untuk respon media edukasi yang udah kita share sebelumnya ya. Di sini 11 orang jawab iya, dan ada 12 orang untuk pertanyaan kedua menjawab iya, dan untuk pertanyaan ketiga ada 7 orang yang menjawab iya, dan 4 orang yang menjawab tidak. Dan untuk pertanyaan terakhir, 13 orang itu semuanya menjawab iya. Gitu. Oke, adapun survei yang dilakukan menggunakan polling yang di-share melalui Instastory. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dapat lebih memahami tentang COVID-19. Adapun media edukasi yang diberikan yaitu mengenai bahaya COVID-19, pembuatan hand sanitizer, pembuatan desinfektan, dan tips adaptasi new normal dan physical distancing. Peran media sosial pada masa pandemi ini sangat penting untuk dimanfaatkan untuk membangun opini masyarakat agar dapat lebih paham dan tidak adanya miskomunikasi antara pemerintah kepada masyarakat, baik dalam hal kebijakan maupun pemahaman mengenai COVID-19. Lebih lanjut, lembaga-lembaga kesehatan pemerintah juga dapat memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi guna meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam memahami pandemi COVID-19 ini. Oke, untuk penutup saya kembalikan kepada Fajar. Oke, terima kasih kepada Nova yang sudah menjelaskan dari pembahasan dan data analisa. Oke, selanjutnya penutup. Jadi menurut kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun opini publik dalam meningkatkan pengetahuan mengenai COVID-19. Kemudian, berdasarkan survei yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa responden dapat memahami media edukasi dengan mudah. Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, maka bertambah pula kapasitas masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Adapun informasi yang diberikan berupa bahaya COVID-19, tips menghadapi new normal atau adaptasi kebiasaan baru, panduan pembuatan hand sanitizer dan disinfektan, serta himbauan physical distancing. Sarannya, adapun saran yang diberikan terutama kepada pemerintah dalam memberikan informasi terkait COVID-19 agar lebih memperhatikan infografis agar menarik perhatian pembaca.
Kemudian, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Adapun dalam pengambilan sampel yang dilakukan belum dapat mewakili seluruh pengguna media sosial dan sangat terbatas. Terima kasih, sekian dari kelompok 5. Kami kelompok 5, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, maupun tindakan dalam presentasi ini. Kami semua minta maaf. Dan saya, Fajar Dewanto, Nova, Iya, dan Novalina, saya Novalina dan Kenny. Persidia. Oke, dan Kenny. Dan saya Erni Hati Nurani Waru. Dan kami kelompok 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.